Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat seluruh sahabat, fans dimanapun berada. Kami mengundang untuk bersama-sama berkumpul berbahagia ria pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Taman Buni Sora, Lembur Pakuan. Kami tunggu kehadirannya dalam kegiatan pentas sastra, tari, dan wayang bersama Dalang Dadan Sunandar Sunaria, Wawan Dede Amung Sutarya, Iman Cecep Supriyadi, Kanha Ade Kosasi Sunaria dalam sebuah cerita Nurkala Kalidasa. Kami tunggu semuanya. Hatur nuhun. Cag. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, kita mau nemuin bayi yang kemarin diangkut meninggal. Wah, Pak. Ades. Alhamdulillah. Oh, dimakamkan. Pak. Waduh, Ades. Warga. Wah, bersih namanya kali ya. Siap. Ya, alhamdulillah. Oh, salam ya, Pak. Aduh. Ya Bu, sehat ibunya, masih belum ke sana ya, keburu meninggal ya. Iya. Meninggalnya jam berapa Bu? Jam 3. 3 dini hari. Iya. Kalau sempat membirunya tuh kapan sih? Dari pas dibawa ke sana juga sebenarnya udah. Oh, udah biru. Iya, udah biru. Oh, udah waktu dibawa dari rumah. Iya. Oh, telat di sininya tadinya ya. Oh, waktu dibawa dari sini ke sana udah biru. Di IGD-nya juga. Kemarin sempat kelilingnya kemana aja? Itu bapaknya yang keliling sih sama Bu Bidan. Saya memastikan rumah sakit mana saja kemarin. Kan biar nanti tidak terulang lagi peristiwa ini menimpa yang lain. Bapaknya di mana? Lagi ke depan baru warung. Ke depan. Iya. Ibu waktu bayinya dibawa ke rumah sakit, ibu dampingin nggak? Enggak. Oh, Saya enggak. kan itu habis ngelahirin jadi masih di bidan. Oh, masih di bidan. Makan malamnya Bidannya ibu bidan mana? dan bidari. Yang Bidan bidari. Iya. Sempat dikasih nama anaknya? Udah. Namanya siapa? Namanya Muhammad Muhammad. Bara. Muhammad? Muhammad Bara Ardiansa. Muhammad Bara Ardiansa. Jadi dengan sampai meninggal berapa hari usianya? 2 hari. Kan Oh, tanggal 2 hari. 14 lahirnya. Lahirnya tanggal 14. Cuma saya memastikan waktu itu ke rumah sakit mana aja? Belum, kurang tahu. Pertama ke rumah sakit mana, kedua ke rumah sakit mana, ketiga ke rumah sakit mana? Itu omnya juga tahu tuh. Siapa? Sama omnya. Mana omnya? Iya. Omnya mana? Omnya ini. Om. Terus. Om tuh berarti adik teteh. Waduh, om ya, lain amang lain. Oh, ganti tuh om. Kayak mau omnya jadi om atau. Ini omnya. Oh, omnya siapa namanya? Aris. Aris. Om Aris. Umurnya berapa kayak anak-anak giginya? 46. Punya istri? Punya. Di mana istrinya? Di sini. Sini Adiknya. ada. Oh. Om Aris nganter. Ngantar. Waktu Sama- itu jam Waktu itu jam malam dah jam 12-an. jam 12-an. Kita ke Abdul Rojak. Ketika berangkat jam 12-an bayinya udah biru. Bayinya saya menyusul ke Mm-mm. Rojak.
Artinya waktu kata ibunya waktu berangkat sudah biru. Karena kalau sudah sempat biru susah. Nah, gitu loh. Langsung ditangani oleh mana? UGD. Jadi sampai ke rumah sakit Abdul Rojak. Nah, udah sempat ke UGD. Membaik. Udah membaik. Karena di UGD itu penuh. UGD-nya penuh. Sudah penuh. Nah, UGD nggak bisa karena ruangannya penuh gitu. UGD penuh. Jadi Jadi kan di kasih- Abdul Rojak ditanganin. Tanganin. Tapi karena UGD-nya penuh, Langsung tidak bisa. Tidak bisa. Artinya Terus tidak- ruangan penuh. ruangan tidak bisa. penuh, jadi tidak bisa dilayani karena ruangan penuh. Habis itu Habis itu dikasih rujukan ke ke rujukan lepas gitu kan. Kemana bebas, aja bebas gitu kan. dikasih rujukan untuk dirawat di tempat lain. Nah, kita punya inisiatif Dibawa bahwa lagi pemerintah ke- daerah itu pasti lebih lengkap gitu. Dibawa ke itu Bayu dulu Asih. nggak? Ke Etaham dulu nggak? Enggak. Oh langsung Langsung ke Bayu Asih. Nah, sampai di Bayu Asih, Mm-mm. si bayi itu ditunda, disimpan langsung ngomong disimpan IGD. di mana? Di IGD. Di IGD. Langsung Terus petugas pelayanan langsung ngomong gini, Pak, ruangannya penuh, tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu gitu kan. Oh, jadi tidak diperiksa dulu, langsung dibilang ruangannya penuh. Habis itu langsung pulang lagi. Enggak. Terus kemana? Nah, di situ juga kita minta diperiksa dulu, jangan Diperiksa nggak? langsung diperiksa. Udah kita marah-marah, udah kita bentak-bentak, tugasnya barulah diperiksa. Udah diperiksa, Terus diperiksa, langsung dibawa ke dikasih oksigen, dibawa. ke Ponek. Oh, dibawa dulu ke Ponen, Ya. ke unit pelayanannya dulu, ya kan? Dikasih oksigen. Oksigen. Terus setelah itu Setelah itu tidak dirawat tidak dirawat karena penuh. Oh, penuh. Oke, setelah itu pulang. Pulang. Setelah itu saya bayar dulu ke kasir Berapa bayarnya? 113. 113.000. Habis itu pulang. Pulang. Karena Akhirnya ke kekeh rumah. gitu kan. Kalau kata saya kalau memang BPJS nggak bisa, ya udah saya umum aja. Pak, bukan masalah umum dan Atau BPJS karena penuh. Oke, habis itu pulang. Pulang. Kenapa nggak ke rumah sakit lain yang rumah sakit anak? Karena kalau ke rumah sakit lain anak, bidan juga ke mana? Asri. Pratia, Apa Bunda namanya? Patia. Patia. Bunda Di Patia. situ rusak Apanya? alatnya. Inkubatornya. Nah, terus habis Ya dari udah, Bunda ya Patria karena pulang langsung. ke sini, tidak kemana-mana lagi. Jadi kan bayi itu mengalami perjalanan yang panjang. Berapa jam itu? Pokoknya dari jam 12 kita pulang ke sini tuh subuh Jam sekitar jam 3-an. jam 3. Jadi 3 jam. Dalam posisi pakai ambulan, Pakai pakai mobil? pakai infus. Pakai infus. Artinya di Pakai ambulannya oksigen gitu. kelengkapannya ada, Ada. oksigennya ada. Jadi bayi itu posisi di oksigen. Gitu. Karena kalau lepas oksigen dari sana kan nanti takut kenapa-napa gitu kata bidan iya. gitu kan. Tapi Karena waktu didampingi oleh bidan. waktu berangkat itu sudah sempat membiru. Biru. Waktu berangkat dari bidan gitu. Berangkat dari bidan. Karena ya kalau sudah sempat membiru biasanya susah. Tadinya kan bidan juga menawarkan gitu. Mm-mm. Sebelum melahirkan, Bu, ini harus dibawa ke rumah sakit. Karena ibunya itu kan si tetehnya, saya mah nggak mau, pengen normal aja di sini. Oh, Gitu. gitu. Kenapa? nggak mau Jadi sampai saya bidannya, trauma, katanya, gitu. bidannya Udah sebelumnya menawarkan. sudah menawarkan melahirkannya tidak di bidan karena ada tanda-tanda gitu kan, Ada tanda-tanda. emergensi yang kalau nanti diperlukan penanganan Ya. khusus. Tapi ibunya nggak mau. Harusnya kan 1 bulan besok gitu kan. Oh iya, artinya kan itu kan harus ditangani khusus. Iya. Karena melahirkannya lebih awal dari jadwal yang ada. Kan gitu loh. Harusnya bulan Mei, melahirkannya April. Iya. Nah, kemudian bidannya menyarankan di rumah Sakit. sakit. Tapi kan tetehnya saya pengen di sini aja. Oh, ibunya yang tidak mau di rumah sakit. Kenapa nggak ada rumah sakit? Karena trauma di rumah sakit itu. Traumanya kenapa? Ya, pelayanannya itu kan. Pelayanannya Iya. kenapa? Traumanya? Ya pelayanannya dia itu udah trauma ke rumah sakit itu ya takutnya disesar, takut gimana gitu. Oh.
gini, tidak mau dirawat di rumah sakit, melahirkan di rumah sakit karena takut. Nanti diminta untuk disesar. Karena banyak kasus ketika melahirkan di rumah sakit bersalin pasti diminta untuk disesar. Ada asumsi dua di situ. Pertama, memang kebutuhan disesar. Ada juga yang berasumsi bahwa itu kan kalau melahirkan normal biayanya sedikit, kalau disesar biayanya mahal. Ada asumsi, saya nggak tahu mana yang benar. Asumsinya begitu. Bu, ini kan penting. Bu, kenapa nggak mau dirawat, nggak mau melahirkan di rumah sakit? Kenapa nggak mau melahirkan di rumah sakit ibunya? Kenapa? Kan tiga-tiganya udah di rumah sakit jadi saya. Oh, 3 anak ibu lahirnya di rumah sakit. Oh, 3 anak ibu disesar tiga-tiganya? Enggak. Rumah sakit mana dulu melahirkan anaknya? Ya, itu di Bayu Asih. Tiga-tiganya di Bayu Asih melahirkan. Ibu kenapa sekarang keberatan untuk melahirkan di Bayu Asih? Sayangnya nggak mau aja. Maksudnya kan nggak maunya kenapa? Ya maunya jadi itu ya di bidan. Kalau yang ini pengennya Oh. gitu. Ibu kan anaknya udah 3 ya? Iya. Ini yang keempat. Oh, enggak. Nggak mau di rumah sakit karena apakah ada trauma ketika melahirkan di rumah sakit? Hah? Ada Pak. Ada. Kenapa traumanya? Jadi gini Pak, dulu anak saya yang paling kecil pernah di Bayu Asih juga. Kenapa? Saya berdua sama istri saya nih. Jadi istri saya udah mulus-mulus sakit, saya kan nyariin perawat, nggak ada Pak. Nah pas terakhir istri saya udah ngerintis nih, saya Bukan lihat. merintih. Iya merintih nih, udah saya lihat, saya pegang kirain saya darah, padahal rambut. Saya udah panik itu Pak, baru saya nyariin perawat baru ada. Oh, jadi dulu trauma melahirkan ke rumah sakit karena dianggap perawatnya lamban melayani pasien. Iya. Jadi kalau saya nyariin perawat, istri saya mau ini kayak model di perusahaan ini, saya nyariin perawat susah gitu Pak. Oh. Perawatan tinggal tektok. Nggak ada alat. Dulu belum ada Pak. Sekarang udah ada begitu belum alatnya? Itu kan mungkin dulu. Belum tahu. Tahun berapa itu? Waktu anaknya udah 7 tahun sekarang. Oh, 7 tahun. Berarti 7 tahun yang lalu. Iya. Terus yang kedua lahiran lagi di rumah sakit. Kalau saya yang ini yang pertama. Yang pertama ini. kedua. Oh, ini yang pertama. Umurnya berapa? Mau 17 ini. Oh, mau 17. Terus kemudian lahirannya di rumah sakit. Bayu Asih. Iya. Aman kan? Yang kedua? Sama. Mana yang kedua? Ini. Oh, ini umurnya Ini 15 tahun. Lahirnya di rumah sakit. Yang ketiga? yang 7 tahun lagi sakit. 7 tahun lagi sakit. Yang ibu trauma yang mana? Melahirkan di rumah sakit. Yang 7 tahun itu. 7 tahun. Karena yang tadi itu Iya. dianggap pelayanannya dianggap kurang maksimal. Dianggap ya, gitu loh. Berarti kan anak ibu sudah 3. Ibu nggak KB. Tadinya kan saya sempat mau KB. Setahun kan saya nggak KB karena darah tinggi, terus ada kista. Jadi saya berhenti dulu KB. Akhirnya hamil. Disaranin tadi situ pas saya mau KB udah keburu saya. Iya, nanti bapaknya KB ya. Udah keempat, gampang bisa pakai kondom. Iya kan? Kalau jadi yang di KB itu bukan hanya perempuan, laki-laki berkorban dong demi istrinya. Laki-laki di KB ya. Ya ini mah saran ke depan karena kan sekarang melahirkan trauma, ya kan? Ya. Pertama lahirannya belum jadwalnya. Yang kedua lambat penanganan di rumah sakit. Yang ketiga akhirnya meninggal. Ya, saya nyampaikan belasungkawa dan saya kemarin sudah berusaha setelah mendengar berita itu. Saya datang ke sini, kemudian mengantar rumah sakit untuk selesai. Walaupun dari sisi kewajiban sebenarnya sudah bukan kewajiban saya lagi, tapi saya tetap menjalankan kewajiban itu. Gitu. Jadi Bapak itu dibawa ke berapa rumah sakit waktu malam anaknya itu? Muter-muter dulu sih Pak. Nah, dari sini mah langsung ke dari Tamrin nih. Kalau dari Tamrin mah dari sini ke Tamrin. Ada ke Tamrin. Ke Tamrin. Di Tamrin sempat ditangani dulu tadi. Ditangani dulu. Udah ditangani dulu sambil
nyari siapa tahu ada ruangan yang kosong. Bidan juga nyari ke temennya kontak-kontak. Siapa tahu ada yang kosong. Tapi memang penuh ruangannya. Penuh, Pak. Dari Tamrin langsung ke Bayu Asih. Iya, Bayu Asih. Penuh juga. Penuh juga. Problemnya penuh ya. Tapi sebenarnya kalau tadinya melahirkan di rumah sakit mungkin ceritanya lain. Karena ada alatnya lengkap. Kalau di bidan kan alatnya tidak lengkap karena bidan sudah merujuk untuk dirawat di rumah sakit. Tadinya kan begitu. Iya, bidan udah nyaranin, cuma istri saya ya pengennya Di rumah, Iya, rumah. pengennya masih di bidan. Kalau bidan mah emang udah nyaranin, Mbak. Takutnya ini kan prematur. Iya, kalau cuma saya balik lagi sama istri ya udah pengennya di bidan. Iya, sudah di bidan. Iya, sudah. Sebenarnya lahirannya selamat. Iya, selamat, Pak. Cuman Udah pas lahiran teh si bayinya teh nggak apa-apa. Biasa aja. Nggak ada model kayak apa iritasi gitu ya. Pas jam 11 malamnya langsung biru. Karena kan suhu udaranya badannya belum bisa beradaptasi dengan suhu udara. Gitu kan, karena kan belum waktunya lahir itu. Kan harusnya di inkubator ya jadi hangat. Iya. Dia malamnya kedinginan. Karena kedinginan akhirnya biru. Gitu. Alatnya nggak ada. Nggak ada. Ya nanti ke depan gini, kalau saya lihat sih begini. Nanti di setiap desa di mana ada perawat pelayanan melahirkan, di situ ada bidan, harus dilengkapi oleh inkubator. Biar hanya sekedar inkubator tidak mesti ke rumah sakit maksud saya gitu loh. Cukup di desa. Di desa nanti di setiap desa saya akan berikan saran setiap bidan itu dilengkapi inkubator di bidannya. Iya. Karena kan kalau tadi itu kan kalau kita juga nggak bisa juga kan kalau rumah sakitnya penuh inkubatornya juga dipakai semua. Kan nggak bisa juga maksa-maksa gitu. Nah, ini pembelajaran penting dan yang paling aneh juga saya juga aneh. Lebaran tuh kenapa rumah sakit penuh? Kan harusnya lebaran tuh rumah sakit kosong. Karena waktu puasa itu tekanan darah turun, gula darah turun, kolesterol turun, kan berarti kan harusnya sehat atau perutnya sehat. Sekarang mah terbalik. Waktu menjelang lebaran tuh dan habis lebaran tekanan darah naik, gula darah naik. Terus banyak sakit perut ya, karena makannya segera diasupkan. Terus tekanan darah tinggi, ya tekanan darah naik tinggi. Kenapa? Karena uang sudah habis. Kemudian di rumah tinggal bebeye itu yang dimakan gitu kan. Yang nagih mulai ada. Iya Bu. Ya saya nyampe bela sungkawa sama Ibu ya. Saya mohon maaf kalau nanganinnya lambat. Gitu. Karena Bapak kan nggak WA saya malam-malam. Nggak WA saya malam-malam ya. Jadi ini yang penting sehat-sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Tiga-tiganya sehat. Ini yang sakit apa? Lagi panas. Kalau ini masih berobat. Sebentar dulu. Yang sakit itu yang laki panasnya panas apa? Karena sekarang lagi musim DBD loh. Ini belum saya ini Pak saya bawa berobat tadinya. Ya udah bawa ke rumah sakit. Sekarang tuh lagi musim DBD. Nanti kalau sakitnya panasnya panjang nggak terkontrol DBD loh. Hati-hati. Udah berapa hari? Baru semalam sih Pak. Baru semalam. Semalam. Sudah dibawa ke dokter. Mau, sayanya baru beres kan. Ya udah habis ini bawa ke dokter, Ya, mau diperiksa dulu. Ya. Ada dua kan, DBD sama tifus. Ini kan lagi musim sekarang karena kan udaranya panas, hujan, panas, hujan. Ya Bu, ya udah mudah-mudahan kalau bayi sih kan pulangnya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan suci karena dia masih sangat bersih. Ya, saya mohon maaf nih kalau nanganinnya terlambat karena saya kan taunya juga baru siang hari gitu loh, ketika ada penolakan itu. Ya Bu ya, punten. Paling utama nih, ini yang adiknya. Buat dokternya ada, kemarin saya bekelin. Ada nggak buat ke dokternya? Serius? Ada BPJS Pak. Enggak, uangnya punya. Kalau uang mah saya pakai BPJS Pak. Enggak, kemarin sudah saya titipin. Kemarin titipin udah kepake. Udah kepake. Udah kepake yang kemarin. Udah. Ini buat ke dokter umum dulu. Nih, buat ke dokter ya.
dokter umum dulu bawa ya, takut ada apa-apa diperiksa dulu ya. Ya Bu ya, non ya. Makasih ya Pak. Makasih, Pak. Om. Wah, alhamdulillah. Oh bisa. Jadi setiap bidan desa itu harus dilengkapi oleh inkubator. Siap. Gitu. Dilengkapi oleh inkubator. Jadi kalau yang prematur nggak usah harus selalu ke kota. Berapa sih anggaran inkubator? Ya siap Bos. Alhamdulillah. Iya. Iya siap. Sekarang anak desa. Pak. Ya nuhun ya. Oh, alhamdulillah. Mau berobat. Ya Sulor ke sini. Kan Ya. tadinya mau jemput kali ini sakit. Iya. Sulor ke sini. Iya. Ya, iya Bu. Sekarang nanti ke sini lagi saya Ya. telepon kan tadi ngurusin dulu yang sakit. Iya. Yang meninggal sudah pembayaran segala macam udah di BPJS. Iya. Ibu mau berobat benar? Iya. Iya. Pengen sehat. Kalau sudah sehat mau kawin lagi nggak? Ya mau kawin lagi. Hah? Udah nenek-nenek. Anak gua almarhum Pak Bis. Alhamdulillah. Sekarang jadi apa? Jadi aparat desa. Aparat desa LPM. LPM. Wah, alhamdulillah. Aya gajina tuh. Aya. LPM nuhun. Ya, Pak. Nuhun. Siap. Ya, Bos. Matur nuhun, Pak. Iya, siap. Nuhun, Pak. Siap. Kades juga jabatan yang paling riskan karena warganya bersentuhan langsung. Kalau kades tuh bagus, jarang dipuji, kalau jelek dicaci maki. Itu nasib kades.